Pagi berselimut kabut di Probolinggo. Mengawali suasana kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes, ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu pada hari Kamis 5 Februari 2000. Dalam kesempatan itu, hadir Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, Dr. Anda Mauralinda Sitanggang PhD, Kepala Badan Litbang Kesehatan, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, Spesialis Paru Konsultan Mars, DTM dan HDTCE, serta beberapa pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, diwakili Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Insinyur Emilia Suhaini MM. Di area setinggi 1.700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 13 hektar, Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes melakukan penanaman tanaman obat, Matrisia camomilia dan Pimpinella alpina bersama undangan lainnya. Selanjutnya, Dr. Untung bersama para eselon 1 lainnya melakukan panen tanaman obat Echinacea purpurea di kebun tanaman obat Kalisoro. Kehadiran Sekjen Kementerian Kesehatan selain melakukan kegiatan kerja di Probolinggo dan Kalisoro, juga melakukan visitasi ke beberapa fasilitas penunjang kerja yang ada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu. Beberapa kegiatan yang dilakukan Sekjen Kementerian Kesehatan selama di Tawangmangu antara lain meninjau etalase tanaman obat Indonesia dan menetapkan lokasi penanaman tanaman obat langka untuk Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan, visitasi rumah riset jamu, visitasi laboratorium pasca panen, greenhouse dan museum jamu, serta mengadakan press conference bersama wartawan didampingi oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Badan Litbang Kesehatan, Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, serta Kepala B2P2 TOOT Tawangmangu. Jamu itu katanya asalnya dari Jampi Husada, jadi artinya medical potion, apa sih, obat. Nah, dari dulu memang banyak masyarakat kita sudah menggunakan hingga hari ini juga, dan jamu ini nanti kalau memang dapat diketahui khasiatnya secara benar bisa menjadi obat. Jadi kita bisa swasembada obat, nanti bahan baku obat paling tidak ya. Nah, dari kunjungan ini kita melihat bahwa penelitian yang dilakukan pada jamu itu mulai dari tanamnya, ya, pemurnian benih sampai kepada pengolahannya itu dilakukan dengan baik sekali. Jadi mungkin untuk diproduksi secara besar itu sangat dimungkinkan dan memang sudah ada sekarang. Cuman kita ingin mendapatkan jamu-jamu yang benar-benar khasiatnya baik. Ya, rata-rata di dunia itu misalnya untuk jadi fitofarmaka 5-10%. Jadi itu sesuatu yang normal, acceptable. Nah, hanya memang itu harus dibuktikan keamanan, manfaat dan mutunya. Oleh karena itu tadi Ibu Indah sudah mengatakan dari farm, dari tanaman sampai pengolahan pasca panen, dari tanaman itu harus ada good agriculture practice, kemudian di pengolahannya itu good handling practice, kemudian kalau sudah sampai ke industri good manufacturing practice kan. Nah, itu semuanya harus terstandar di dalam hal ini. Nah, untuk ini mungkin untuk yang simplisi atau ramuan itu biasanya yang membuat adalah industri kecil atau industri mikro di dalam hal ini. Kemudian untuk yang sediaan farmasi itu adalah industri obat tradisional yang bentuknya sudah besar. Nah, untuk bahan baku memang bukan sesuatu yang mudah. Kita tahu sudah banyak berkembang industri untuk yang dalam bentuk sediaan atau setengah olahan. Hanya bahan baku itu tidak mudah karena dia harus ada budidaya,
terus ada proses. Nah, oleh karena itu kita sekarang berusaha untuk nge-push ya, untuk mendorong bagaimana caranya ukot umot ini bisa kita bina, dan sekaligus yang dari awal dengan lintas kementerian ini. Di sini kita sudah dengan adanya lintas kementerian kan pembinaan dari berbagai aspek itu bisa kita sinergikan. Tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang melakukan. Kita pengen tahu jamu di Indonesia ini di mana saja digunakan untuk apa, itu tidak ada datanya kecuali kalau dilakukan penelitian. Jadi Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan kemudian melakukan riset yang namanya Ristoja itu dalam rangka ingin tahu nih sebenarnya tanaman obat di Indonesia apa saja, jamunya apa saja yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi filosofi 2 ini yang ingin saya ingin saudara-saudara tahu bahwa kita melakukan penelitian, kami melakukan penelitian jamu karena kami percaya ini budaya bangsa, dan ini harus dikembangkan. Karena itulah pemerintah turun tangan itu untuk menelitinya, karena penelitian demam berdarah itu dikerjakan oleh swasta. Dan kedua, kita ingin tahu seluruh Indonesia ini apa. Nah, bukan sekedar ingin tahu seluruh Indonesia ini apa, tapi kita ingin tahu juga ada bukti ilmiah atau tidak. Jadi Ristoja yang dilakukan itu mencari tanaman obat apa saja yang ada, apa saja ramuan yang dipakai, dan kemudian di sini, makanya tadi saya agak paksakan sedikit untuk mampir ke laboratorium untuk memperlihatkan bahwa tanaman yang diteliti di laboratorium itu bukan hanya yang kita lihat di puncak gunung tadi, tapi juga yang dari daerah-daerah. Kita ingin tahu isinya itu apa. Isinya itu apa, kenapa dia bisa berkhasiat untuk menyembuhkan satu penyakit. Gitu. Dua hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, apa peran Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Jadi ini adalah balai penelitian, gitu ya. Nah, tapi karena tidak banyak orang meneliti jamu, maka kemudian timbullah harapan yang besar. Oh, ini kalau begitu, kalau sudah jadi, terus mesti jadi produk dong, mesti dipakai dong, wartawan juga pakai dong, selanjutnya gitu kan. Itu adalah pengembangan selanjutnya dari apa yang sudah berhasil diteliti. Penelitian akan terus jalan, tapi memang itu pekerjaan selanjutnya untuk bisa berkembang. Ya, si riset ini sebaiknya bisa dikembangkan ke dunia usaha yang melibatkan banyak masyarakat berusaha ya. Jadi untuk ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, komunitas koperasi, sehingga program-program yang digunakan itu bisa masuk kepada komunitas yang bukan. Mimpi kami ini adalah bahwa di setiap kabupaten, syukur-syukur lah ya, provinsi apalagi ya harus punya. Setiap kabupaten itu punya semacam model mini dari Tawang. Seandainya tidak punya seperti di sini, paling tidak dia menjadi sumber bahan bakunya. Jadi untuk itu maka namanya petani itu menjadi mitra erat bagi teman-teman di daerah. Itu kita harus siap dengan 200 kg temulawak harus ada setiap hari. Misalnya kunyit misalnya 180 kg hampir 2 kuintal harus ada setiap hari. Jadi supaya bisa kami mengatur. Namun sekarang dengan banyaknya jejaring sudah mulai 27%, kita harus lebih dari itu. Makanya pembinaan pendampingan terhadap petani itu yang sulit-sulit gampang itu. Kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan diakhiri dengan peninjauan ke laboratorium sediaan jamu di Top Gunung Karangpandan.